Oke, kesempatan kali ini kami dari kelompok Cahaya Abadi akan mempresentasikan mengenai menanggulangi isu kebencian di sosial media dengan kerukunan antar umat beragama. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Revanda Segala Laurentius, dengan NIM 27022233495. Saya Antonio Martono dengan NIM 27022377190. Nama saya Jennifer Joselichan dengan NIM 2702261340 dari kelas LA21. Nama saya Shannon Wangsaharja dengan NIM 27022452293. Saya Vivin dengan NIM 27022494880. Kemudian abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaruh algoritma sosial media seperti echo chamber dan filter bubble terhadap kerukunan antar manusia beragama di Indonesia yang memperburuk polarisasi, membatasi ruang dialog lintas agama. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi strategi efektif yang mengatasi hoaks dan ujar kebencian berbasis agama, serta mengeksplorasi peran komunikasi lintas agama dan kolaborasi pemimpinan agama yang menciptakan ekosistem digital yang harmonis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini merekomendasikan tiga strategi utama, yaitu menguatkan modernisasi konten berbasis algoritma dan literasi digital berbasis nilai agama. Dan ada kolaborasi lintas agama melalui dialog sosial media. Kolaborasi antar pemimpin agama, pemerintah, pengelola platform, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang inklusif dan toleran. Penggunaan media sosial di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan lebih dari 167 juta pengguna aktif yang tersebar di berbagai macam platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Media sosial telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk berbagi informasi, tetapi juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi berbasis agama. Fenomena echo chamber dan filter bubble menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengguna terjebak dalam lingkungan informasi yang hanya sejalan dengan keyakinan mereka. Situasi ini berkontribusi pada penguatan prasangka dan pelebaran kesenjangan sosial. Berdasarkan data dari penelitian Arsana et al., ujaran kebencian berbasis agama di media sosial terus meningkat, seringkali dipicu oleh penyebaran hoaks yang masif. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, memperburuk kondisi ini. Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi penguatan kerukunan antar umat beragama melalui pengelolaan media sosial yang lebih efektif, serta kolaborasi lintas agama. Dengan mengatasi ketimpangan informasi berbasis agama di media sosial, kerukunan antar umat beragama di era digital diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Penelitian ini mengkaji peran algoritma media sosial dalam memengaruhi toleransi beragama. Peneliti akan mengusulkan solusi berbasis teknologi seperti pengembangan algoritma anti polarisasi. Berbeda dari studi sebelumnya yang hanya fokus pada moderasi konten dan kolaborasi komunitas, penelitian ini akan menyoroti dampak echo chamber dan filter bubble, serta pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam lingkup media sosial, pemerintah, dan pemimpin agama untuk mengurangi ujaran kebencian berbasis agama dan memperkuat kerukunan lintas agama. Rumusan masalah yang pertama adalah mengapa konflik antar agama di media sosial dapat terjadi. Rumusan masalah kedua, sejauh mana dampak dari konflik agama yang terjadi di media sosial.
Rumusan masalah ketiga, bagaimana cara mengurangi pertikaian antar agama di media sosial dan masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Tujuan dilakukannya penelitian ini ada 3. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi strategi efektif dalam mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbasis agama di media sosial. Yang kedua, menganalisis pengaruh algoritma media sosial terhadap kerukunan antar umat beragama. Yang terakhir, mengeksplorasi peran komunikasi lintas agama dan kolaborasi pemimpin agama dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih harmonis. Penelitian ini memberikan manfaat seperti, pertama, pemerintah dan regulator dapat mendukung kebijakan yang memperkuat pengendalian konten berbasis keagamaan di media sosial, termasuk kebijakan terkait pengelolaan hoaks serta ujaran kebencian. Kedua, bagi pengelola platform media sosial, penelitian ini memberikan rekomendasi terkait pengembangan algoritma anti polarisasi untuk mengurangi efek echo chamber dan filter bubble, sehingga informasi yang disajikan kepada pengguna lebih beragam dan inklusif. Ketiga, bagi pemimpin agama dan masyarakat sipil, penelitian ini dapat memberikan panduan tentang pentingnya dialog lintas agama berbasis media sosial sebagai upaya untuk menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan harmonis. Keempat, bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan pemahaman masyarakat terkait bahayanya hoaks dan ujaran kebencian berbasis agama, sehingga mereka dapat lebih selektif dalam menerima dan membagikan informasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa kajian teori yang kami gunakan dalam penelitian kami. Teori yang pertama adalah teori echo chamber dan filter bubble dari Pariser, 2011. Teori ini menjelaskan bagaimana algoritma media sosial cenderung memperkuat polarisasi melalui seleksi konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Teori yang kedua adalah teori interfaith communication yang dipopulerkan oleh Siddiq et al. Tahun 2024. Teori ini menekankan pentingnya dialog lintas agama sebagai sarana memperkuat toleransi dan mengurangi prasangka. Lalu selanjutnya ada konsep ukhuwah Islamiyah yang mengajarkan pentingnya persaudaraan sesama manusia, tidak hanya di antara sesama muslim, tetapi juga lintas agama. Yang terakhir, ada teori pendidikan multikultural yang digagas oleh Amin, menggarisbawahi pentingnya penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai pluralisme di sekolah, terutama melalui pendidikan agama. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang sebagaimana telah dijelaskan oleh John W. Creswell dalam bukunya berjudul Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam setiap fenomena sosial dan menginterpretasikan pengalaman dari berbagai sudut pandang yang ada. Dalam konteks studi literatur, pendekatan ini mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, ilmiah, artikel, maupun dokumen lain yang dapat menunjang relevansi penelitian. Studi literatur memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan tema dari data sekunder dengan menekankan pada pentingnya validasi data, yang dimana data tersebut dibandingkan satu sama lain untuk menemukan kesamaan maupun perbedaannya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan para peneliti untuk memperoleh wawasan yang mendalam tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara manual di lapangan. Proses ini terdiri dari berbagai tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pada tahapan ini, data akan dikumpulkan dari berbagai website akademik, seperti halnya Google Scholar, ResearchGate, Directory Open Access of Journal, ScienceDirect, dan masih banyak lagi. Pencarian literatur ini dilakukan dengan memasukkan kata kunci spesifik yang relevan dengan topik penelitian, yaitu ketimpangan di media sosial, kerukunan antar umat beragama, isu sosial di media digital, peran agama di dunia digital, dan hal-hal lainnya yang cukup relevan dengan topik penelitian. Proses selanjutnya adalah proses seleksi dan penyaringan literatur. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan penyaringan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi rentang waktu maksimal 5 tahun, yang bertujuan untuk memastikan
keterbaruan serta relevansi informasi. Selain itu, hanya jurnal terindeks, buku akademik, dan laporan penelitian dari berbagai lembaga kredibel yang digunakan sebagai sumber utama. Tahap ini bertujuan untuk menjamin kualitas serta validitas data yang digunakan dalam penelitian. Tahapan selanjutnya adalah analisa data. Data yang telah diseleksi akan dianalisis secara mendalam dan sistematis menggunakan metode tematik yang sebagaimana disarankan oleh John W. Creswell. Proses ini melibatkan proses identifikasi pola, konsep, dan tema dari setiap literatur. Setiap sumber yang ada akan kami analisa secara individual dan kemudian data tersebut akan kami gabungkan dan digunakan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dari setiap pola tematik yang berulang. Tahapan yang terakhir adalah proses penyusunan temuan penelitian. Hasil analisis data yang telah kita interpretasikan sebelumnya akan disusun menjadi sebuah temuan penelitian. Proses ini melibatkan penyusunan kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hal lain yang ditemukan dalam literatur. Dengan mengikuti tahapan ini, penelitian diharapkan bisa menghasilkan temuan yang valid, reliable, kredibel, dan berbasis pada bukti ilmiah yang kuat. Berikutnya, ada daftar analisis literatur yang kami gunakan dalam penelitian kami. Yang pertama ada kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab media sosial. Lalu ada Dynamics of Interreligious Communication, How it has led to religious harmony in Indonesia. Lalu ada sikap moderasi beragama dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, persepsi generasi Z terhadap toleransi beragama di media sosial. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat pluralisme kaum muda di era digital. Lalu ada konsep pembelajaran agama Hindu di era digital. Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama abad 21 melalui media sosial. Kampanye moderasi beragama di era digital sebagai upaya preventif milenial mereduksi kasus intoleransi di Indonesia. The effectiveness of religious tolerance in realizing peace through achievement program SDGs. Formula merawat damai dan kerukunan untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Membangun kerukunan antarumat beragama, peran strategis PAI dalam meningkatkan dialog, toleransi, dan keharmonisan di Indonesia. Kepemimpinan agama dan dialog antaragama, strategi pembangunan masyarakat multikultural berbasis moderasi beragama. Yang terakhir, manfaat penggunaan media sosial Instagram bagi orang muda Katolik Nusa Tenggara Timur di Yogyakarta. Kemudian ada hasil pembahasan. Ketimpaan sosial media memperburuk kerukunan antar manusia beragama melalui echo chamber dan filter bubble yang memperkuat polarisasi. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai preferensi pengguna, membatasi pandangan berbeda agama. Untuk mengatasi dibutuhkannya strategi holistik yang mencakup moderasi konten berbasis algoritma, literasi digital berbasis nilai agama, dan dialog lintas agama. Pendidikan agama juga penting dalam membentuk karakter toleran, kolaborasi antar pimpinan agama, pemerintahan, dan platform media sosial dapat menciptakan ruang digital inklusif yang mendukung kerukunan. Penelitian ini sejalan dengan temuan Wahyudi ITAL tahun 2019 dan Sidik ITAL tahun 2024 yang menekankan literasi digital dan dialog lintas agama. Namun lebih fokus pada peran algoritma dibanding peningkatan nilai individu seperti dalam penelitian Hasan 2016. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketimpangan di media sosial mempengaruhi kerukunan antar umat beragama. Mekanisme echo chamber dan filter bubble membuat pengguna hanya terpapar konten sesuai preferensi, memperkuat prasangka, dan memicu polarisasi berbasis agama. Meskipun media sosial berpotensi menyebarkan nilai kerukunan, pengelolaannya memerlukan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, pemimpin agama, dan masyarakat. Penguatan literasi digital berbasis nilai agama dan pengelolaan konten toleransi melalui pendidikan agama Islam atau kita sebut PAI
menjadi solusi strategis untuk mencegah konflik dan menciptakan ruang digital yang inklusif. Pendekatan holistik seperti moderasi beragama, literasi digital, dan pendidikan karakter pluralisme dan dialog lintas agama sangat penting. Penelitian ini selaras dengan Dikdoyo dan Sidik, namun berbeda dengan Hasan yang lebih menekankan nilai internal individu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara nilai internal dan pengelolaan algoritma media sosial untuk mendukung kerukunan berbasis teknologi yang inklusif. Berikut adalah daftar pustaka kami dan itulah hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih.